Apakah kita selesai di situ? Karena kita proses hanya mungkin 10-15% yang tetap itu pun juga orang proses sama. Ini karena berarti sebetulnya adalah sudah ada penanganan video, tapi belum ada aturan kriteria untuk bantuan, ada SPP. Jadi tadi sudah disinggung bahwa kalau tidak bantuan UKT atau beasiswa akan kamu. Nah, jadi di sini yang menjadi trouble atau pertanyaan kami. Maksudnya ya, kenapa di situ juga kami sini jangan sampai ada KKN, karena belum ada kriteria sehingga jangan sampai ini yang menjadi acuan itu MOI gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi yang kedua persoalan tadi, yang kedua persoalan UKT ini kan bantuan. Nah, ada teman-teman sebagian yang terdaftar di beasiswa di kuliah. Nah, inilah yang kemudian kami khawatir ada dugaan terkait di situ. Jangan sampai double. Jangan sampai double. Nah, itu yang sampai. Nah, kemudian kalau misalnya mau ingin pemerataan mahasiswa Kabupaten Konawe Selatan, kalau berdasarkan data capil yang saya dapatkan itu kurang lebih 10.000 mahasiswa. Yang kemarin yang bertanda cuma 5.000 mahasiswa. Nah, artinya bahwa ada mahasiswa yang tidak dapat. Nah, jadi kan tadi posisinya kalau misalnya 8 semester ke atas itu tidak bisa dapat, kecuali 8 semester ke bawah karena minimal itu 5 tahun maksimal. Nah, artinya kan di sini kita berbicara masalah pemerataan secara kecerdasan untuk mahasiswa Konawe Selatan. Nah, karena ada juga beberapa teman-teman pengurus yang memang sudah lewat dari 8 semester karena mereka beralasan karena ada kondisi sosial sehingga mereka bisa terlambat seperti MOU itu adalah atau Memorandum of Understanding adalah kesepahaman. Jadi bukan kontrak. Kesepahaman bahwa pemerintah dari Konawe Selatan akan membayarkan UKT atau SPP-nya terhadap 10 universitas. Nah, itu namanya MOU, kesepahaman. Tapi tindak lanjutnya belum. Kenapa? Karena kita lagi susun aturan. Nah, salah satu contoh yang tadi kita bilang terkait tadi adik-adik kita yang sudah dapat beasiswa. Jadi betul, semua yang dapat beasiswa kita kasih. Mau KIP, mau apa lagi kan banyak beasiswa di kampus kan. Itulah yang membuat lambat lebaran karena kita verifikasi dulu. Kita minta datanya satu-satu di kampus. Jangan sampai dia sudah ngomong, yang lain tidak dapat. Jadi betul yang kita bilang. Salah satu kriterianya adalah adik-adik yang sudah dapat beasiswa terima kasih. Ya kan? Jadi terima kasih. Kemudian, jadi saya ulangi sebagai paham ya. Yang kita katakan MOU itu kan kesepahaman. Belum tindak lanjutnya setelah ada aturan. Oke. Kemudian kita bangun kampus. Kalau bangun kampus gampang kita. Ya kan? Betul yang kita bilang 10 miliar cukup. Tapi ingat, kampus itu harus ada izinnya. Makanya saya bilang tadi, coba carikan kita di konsen. Tokoh-tokoh akademis kita siapa, dosen-dosen kita yang punya minat. Karena ini tidak bisa adiknya, sama suku kepala institusi universitas tidak bisa Pak. Karena kepala institusi tidak ada tupoksinya. Misalnya kepala institusi pertanian, tugasnya urusin petani, tidak mungkin dia mungkin seperti ada universitas. Sehingga saya sama tadi, coba ada yang kan aktivis buat jalan, aktivis buat jalan. Coba temui siapa di konsen ini dosen-dosen kita yang punya potensi pikiran mau untuk membangun konsep kembali perguruan tinggi. Ayo, kumpul mereka ke diskusi. Kalau hanya bangun kantor, tahun depan saya akan bisa. Ya kan?
Tapi bisakah kita bangun kampus dan lain sini? Tidak bisa. Membangun kampus itu sama kita bangun satu kabupaten. Konsep ini sebelum berdiri diurus dulu supaya benar. Dulu itu karena berharap, karena perizinannya ada. Sampai itu ada perizinannya tidak kuat. Makanya sekarang, mumpung sudah banyak kita punya doktor, soalnya di kampus sudah ada orang doktor kan, bahkan sudah ada profesor. Nah, coba carikan kita, aja dialog, adalah sudah tujuh tokoh komunikasi mereka, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya komitmen untuk membangun dunia pendidikan di Korea Selatan. Tapi keterbatasan mereka, karena mereka tidak bisa keliling hanya khusus mengurus universitas. Kita butuh orang lain. Kita butuh kelompok-kelompok tertentu untuk memikirkan ke bawah. Kami dari sisi pengangkatan, kami dari sisi kebijakan, ya kan itu. Tapi untuk perkilo-kilo kan tidak mungkin kita yang diurus. Kita harus investasi, kita tidak harus petani, maka kita diurus, maka kita dimanfaat, ya kan? Itu dia. Jadi bicara tentang universitas, kita tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi yang penting adalah kita bicara perizinan, kita bicara kualitas sumber daya manusia. Kalau kita bikin universitas, ya manusia nanti tidak, itu juga penting. Tapi minta maaf, saya ulangi, saya juga mantan mahasiswa. Tidak sedikit adik-adik kita di sana minta maaf hanya perikuliran dalam kuliah. Yang saya maksud adalah begini. Kita ini ruang-ruang apapun yang kita bisa bantu orang, kita juga berpahala. Maksud kita begini, adik-adik kita atau kakak-kakak kita yang mungkin tidak masuk dalam program saya, mereka yang bertugas rekrut yang di bawah, ya kan? Di konsep ini kan, dan saya kira bukan seperti itu. 10 universitas besar ini hanya 5.000 lebih. Nah sekarang universitas apa yang bisa dinaikkan sudah tidak ada. Yang saya bayarkan mungkin sekitar 6.000-7.000 orang. Itu ya. Kalau 10.000 mungkin sekitar 6.000-7.000. Nah, maksudnya gitu. Contoh tadi. Yang paling besar kan di Ubud. Di Ubud itu datanya 2.600. Setelah kita verifikasi ternyata hanya 2.300. 300 orang itu mungkin ada yang sudah berada di dunia, ada yang orang tuanya sudah pindah, atau ada yang hanya datang ambil KTP baru pindah. Karena ini setelah kita ambil data, kita verifikasi di desa. Jadi ini kita ambil datanya, kita cek lagi, benar tak ini tinggal di desa ini? Benar tak orang tua yang ada di desa? Kalau sudah tidak tinggal di sini, kita coret. Ya kan banyak orang, bisa saja. Apalagi dia dengar kita, konsep bayar kali pelatihan murah. Bisa saja orang dari dari mana sana, dia datang ambil KTP kan, pindah KTP sekarang dapat. Betul tidak? Tinggal kasih orang lain, kasih pindah KTP itu terjadi. Tapi sekarang metode kita tidak begitu karena ini gampang dimanipulasi. Jadi nanti kita minta keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan benar orang tuanya tinggal di sini. Seperti itu. Kalaupun ada yang aktivitas kita, aktivis kita yang kuliahnya sudah 8 semester, nggak sampai 5%. Ya kan? Paling 3 orang. Biasalah, saya paham itu adalah. Saya juga terlambat 1 tahun sudah. Tapi bukan bilang karena kuliah, bukan. Gara-gara di kerja cari uang. Supaya bisa kita selesaikan kuliah. Jadi saya kira sebentar itu dulu, Adinda. Intinya bahwa semua yang kalian sampaikan menjadi atensi kami. Khususnya menyangkut kehati-hatian dalam konteks regulasi. Jangan sampai kita kasih bantuan, tidak jelas aturannya, itu berbahaya. Oke, setuju. Dan itulah yang kami hari ini lagi menyusun regulasinya, dan bukan hanya sekedar disusun, tetapi kita diskusikan, kita kaji, kita konsultasikan kepada panitia. Karena kenapa risikonya uang negara kita gunakan tahun depan pasti dapat. Ketika salah, maka risikonya kita. Insya Allah saya sangat hati-hati karena saya paham bahwa bagaimanapun kita hebat, kalau kita membawa suatu daerah dan tidak bagus, itu pasti ada implikasi. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, atas saran masukannya. Insya Allah rekomendasi teman-teman menjadi atensi kami, dan kita akan menjadikan sebagai pijakan, masukan yang berarti dalam kita melaksanakan. Walaupun apa yang Anda sampaikan sudah kita laksanakan sekarang, tapi saya anggap Anda adalah masyarakat Korea Selatan yang memberikan kepedulian yang besar terhadap daerah. Sekali lagi terima kasih, dan saya boleh menjelaskan
cek adik kita, kalau boleh coba pantau-pantau yang mana lebih prestasi, yang mana konsep yang belum terjangkau. Khusus lulusan sekarang, khusus lulusan sekarang. Nanti kalau sudah sukses kita pikir masuk sekarang, tahun depan baru nanti dia akan kuliah di luar. Ya kan? Jangan sampai kita sudah urus yang kuliah di luar, yang kuliah di negara kita itu tidak bisa kita urus. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dan ucapan bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.